Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 3 untuk mata kuliah rangkaian listrik, di mana kita disuruh untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode MES atau simple, di mana kita akan menyelesaikan loop I1, I2 dan juga I3. Berapa sih nilai setiap dari arus-arus tersebut? Nah, di permulaan pertama kita akan meninjau loop 1, di mana ini adalah loop 1. Arahnya kan searah jarum jam nih. Nah, karena searah jarum jam, arusnya akan mengalir bertemu ke negatif 7 volt. Dari negatif 7 volt dia akan mengalir ke arah 1 ohm. Jika menggunakan metode MES, kita akan mencari nilai tegangannya ya. Nah, maka dari itu negatif 7 volt tadi kita tuliskan ke dalam persamaan kita. Lalu setelah itu kita bertemu dengan komponen hambatan, di mana komponen hambatan ini akan kita gunakan di sini. Untuk mencari nilai tegangan itu kan membutuhkan rumus hambatan dikali arus. Maka dari itu kita akan menggunakan hambatan tersebut untuk mencari nilai tegangan. Hambatan kita tulis 1 dikali dengan I1 dikurangi I2. Kenapa di I1 dikurangi I2? Karena arah I1 nih, arah I1 itu lewat ke atas, sedangkan I2 ini lewat dari bawah. Jika arahnya jam-jam ketemu dari sini, ini juga ketemu di atas. Jadi karena arahnya berkebalikan, maka dari itu kita harus melakukan pengurangan terhadap arah arus yang berlawanan tersebut ya. 1 dikali I1 dikurangi I2. Jadi hambatannya itu 1, arusnya itu I1 dikurangi I2. Lalu kita menjumlahkan. Setelah bertemu dengan hambatan, kita bertemu dengan di loop 1 itu kan setelah hambatan kita ketemu dengan tegangan ya. Tegangan 6 volt. Nah, kita tulis. Lalu kita ketemu dengan hambatan lagi, di mana hambatan itu adalah hambatan 2 ohm. 2 dikali I1 dikurangi I3. Karena arus yang mengalir itu adalah I1 yang memengaruhi si 2 ohm ini, dan juga arus I3 ini yang memengaruhi si 2 ohm ini ya. Nah, setelah kita meninjau loop 1, maka kita akan menyelesaikan persamaan ini. Nah, di persamaan kali ini kita akan menghitung dulu terlebih dahulu negatif 7 dan juga 6 ini. Negatif 7 ditambah 6 itu hasilnya negatif 1, lalu kita pindahkan di sini jadilah positif 1. Nah, 1 dikali I1 itu nilainya I1, 1 dikali negatif I2 itu nilainya negatif I2, 2 dikali I1 itu nilainya juga I1, 2 dikali negatif I3 itu nilainya negatif 2 I3. Nah, dari persamaan ini I1 itu lalu kita jumlahkan dengan 2 I1, negatif I2 itu kita turunkan, dan negatif 2 I3 kita turunkan sama dengan 1. Nah, ini persamaan pertama. Baru kita akan meninjau loop kedua, di mana pada loop kedua ini kita pertama kali akan bertemu dengan si hambatan 1 ohm ini. Nah, hambatan 1 ohm ini dipengaruhi oleh arus loop kedua dan juga arus loop pertama. Maka dari itu, karena arahnya berlawanan, arahnya sama-sama jarum jam dan juga arahnya akan menghasilkan arah arus yang berlawanan, maka dari itu kita akan menuliskan 1 dikali I2 dikurangi I1, di mana 1 itu didapatkan dari nilai hambatan ini, I2 dan I1 itu adalah arus yang memutari si hambatan ini. Nah, lalu kita jumlahkan dengan 2 I2, karena setelah ketemu ini kita akan bertemu dengan hambatan ini. Hambatan ini hanya dipengaruhi oleh si arus I2 gitu ya. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 3 ohm, di mana hambatan 3 ohm ini dipengaruhi oleh arus I2 dan juga arus I3. Nah, pada arus ini kita akan menjumlahkan 3, lalu I2 dikurangi I3, di mana hasilnya sama dengan 0. Karena di I2 itu tidak memiliki tegangan ya. Nah, setelah itu kita akan menyederhanakan persamaan loop kedua di sini. Setelah kita menghitungnya, maka 1 dikali I2 itu hasilnya I2, 1 dikali negatif I1 itu hasilnya negatif I1, 2 I2 kita turunkan, 3 dikali I2 itu 3 I2,
kita ke loop yang terakhir, yaitu loop ketiga. Di mana loop ketiga ini adalah di sini. Di sini. Nah, di sini kita bertemu dengan hambatan 2 ohm. Di sini hambatan 2 ohm itu dipengaruhi oleh arus I3 dan juga I1. Maka kita tulis di sini 2 I3 dikurangi I1. Setelah itu kita bertemu dengan tegangan tetapi ketemu dengan sisi negatifnya karena perputarannya seperti ini ya. Perputaran seperti ini, maka ketemu negatif 6, ditulis negatif 6. Nah, baru ketemu dengan hambatannya 3 dikali dengan I3 dikurangi I2 karena arus yang mengalir melewati hambatan 3 ini adalah arus I3 dan juga arus I2 ya. Kita tulis ditambah dengan I3. Kenapa I3? Karena 1 dikali dengan I3-nya langsung ya. Nah, setelah itu kita akan menyederhanakan persamaan ini. Tinjau loop 3. Di sini 2 dikali I3 itu hasilnya 2 I3, 2 dikali negatif I1 itu hasilnya negatif 2 I1, negatif 6 tetap turun, 3 dikali I3, 3 I3, negatif I2 dikali dengan 3 itu negatif 3 I2, ditambah dengan I3 kita tulis sama dengan 0. 2 I3, negatif 2 I1 itu kita turunkan, maka dari itu negatif 3 I2 itu kita turunkan juga. 3 I3 itu bertemu dengan 2 I3 dan juga I3, maka dari itu hasilnya 6 I3. Negatif 6 kita pindah jadi 6. Nah, dari ketiga persamaan ini kita ingin mengetahui nilai dari masing-masing arus 1, arus 2 dan juga arus ketiga. Maka untuk mengetahuinya, karena kita memiliki 3 buah persamaan, kita akan menambahkan 2 buah persamaan lain di mana kedua buah persamaan ini hanya memiliki 2 buah variabel. Di ketiga persamaan yang sedang kita bahas ini, kita memiliki 3 persamaan dengan 3 variabel di masing-masing persamaan tersebut. Seperti di persamaan pertama ini, kita memiliki di persamaan pertama ini kita memiliki 3 buah variabel, yaitu variabel I1, I2 dan I3. Di masing-masing persamaan lain juga seperti itu. Maka dari itu kita mencari persamaan keempat dan juga persamaan kelima yang hanya memiliki 2 buah variabel. Maka dari itu persamaan keempat dan juga persamaan kelima harus hanya memiliki 2 buah variabel yang sama. Nah, untuk mendapatkan persamaan keempat di sini kita bisa menuliskan di sini saya menuliskan persamaan 1 dan juga persamaan kedua, lalu saya melakukan perkalian di setiap persamaannya. Nah, kita lihat ya. Di persamaan 1 saya akan mengalihkan nilai 3 kepada persamaannya, dan di persamaan kedua saya mengalihkannya dengan angka 2 di persamaannya. Kenapa saya lakukan hal tersebut? Karena saya ingin menghilangkan variabel I3 di dalam persamaan ini. Maka dari itu 3 ini saya kalikan, maka dapatlah 3 kali 3 I1 9 I1, 3 kali negatif I2 itu negatif 3 I2, 3 dikali negatif 2 I3 itu negatif 6 I3, 3 dikali 1 itu 3. 2 dikali negatif I1 itu negatif 2 I1, 2 kali 6 I2 itu 12 I2, 2 kali negatif 3 I3 itu negatif 6 I3, 2 kali 0 ya 0. Lalu saya kurangkan, di mana 3 dikurang 0 itu 3, negatif 6 I3 bertemu dengan negatif dikurangi dengan negatif 6 I3 itu hasilnya 0. Maka tujuan saya tercapai, di mana saya ingin menghilangkan I3 tersebut, dan
60 I2 ditambah 99 I2 itu hasilnya negatif 60 I2 dijumlahkan dengan 99 I2 itu hasilnya 39 I2. 44 I1 dan juga saya jumlahkan dengan negatif 44 I1 di mana hasilnya akan menjadi 0. Nah, tujuan saya untuk menghilangkan variabel I1 itu tercapai, maka dari itu 39 I2 itu sama dengan 78. Maka dari itu I2 itu setara dengan 78 yang jika dipindahkan menjadi bagi 78 dibagi 39 hasilnya 2 ampere. Nah, jika saya sudah mengetahui arus kedua, maka saya bisa mencari nilai arus pertama menggunakan salah satu variabel di sini. Saya menggunakan variabel di ini atau di sini. Nah, saya ingin menggunakan variabel kelima untuk mencari nilai I1 di sini. Nah, di variabel kelima saya tuliskan ya, negatif 4 I1 ditambah dengan 9 I2 di mana I2 itu sekarang nilainya adalah 2 ampere di sini ya. Nah, karena nilainya adalah 2 dan itu sama dengan hasilnya 6, maka dari itu kita masukkan 9 kali 2 itu kan 18. 18 kan ada di persamaan ini, kita pindahkan ke sini. Jadi negatif 18, negatif 4 I1 itu setara dengan negatif 12 ya. Nanti kurangi 18 itu kan negatif 12. Nah, setelah itu kita tahu akhirnya negatif 4 ini kita pindahkan jadi negatif 12 dan kita bagi dengan negatif 4, hasilnya adalah 3 ampere untuk di arus pertama. Nah, kita sudah mengetahui nilai arus 1 dan juga kita sudah mengetahui nilai arus kedua, maka dari itu kita akan menghitung nilai arus ketiga di mana arus terakhir yang dicari adalah. Nah, kita bisa menggunakan salah satu persamaan dari ketiga persamaan 1, 2 dan juga 3 yang sudah kita cari ini. Nah, di sini saya menggunakan persamaan kedua. Nah, negatif I1 itu nilainya adalah berarti negatif dikali dengan 3 ampere. Negatif dikali 3 berarti negatif 3. 6 dikali dengan I2 yang nilai I2-nya adalah 2. 6 kali 2, 12. Di sini saya kalikan. Nah, negatif 3 dikali dengan I3. I3 belum diketahui ya. Jadi tetap saya tuliskan di sini. Sama dengan 0. Negatif 3. Negatif 3 I3 di sini. Negatif 3 kita pindahkan ke sini. Jadi positif. 6 dikali 2, 12. Kita pindahkan jadi langsung negatif. Negatif 12 bertemu dengan 3 itu hasilnya negatif 9. Maka dari itu I3 itu setara dengan negatif 9 dibagi negatif 3 yaitu 3 ampere. Maka untuk soal ini nilai loop I1, arus I1 itu bernilai 3 ampere, I2 itu setara dengan 2 ampere dan I3 itu setara 3 ampere semua. Kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 4 di mana kita disuruh untuk mencari nilai I0, I1, I2 dan I3 menggunakan metode simple atau mesh. Nah, untuk pada loop I1 sendiri kita akan meninjaunya di sini karena arah perputaran pada soal itu adalah searah jarum jam, maka kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam tegangan negatif 24 volt kan, negatif 24 volt. Nah, kita tulis di sini negatif 24. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian hambatannya. Di sini hambatannya adalah 10. Nah, hambatan ini dipengaruhi oleh arus I1 dan juga arus I2, maka kita tulis 10 I1 dikurangi I2. Lalu kita akan bertemu dengan hambatan 12 ohm di sini. Nah, di sini hambatan 12 ohm itu terdiri dari komponen I1 dan juga arus dari I3. Maka dari itu kita tuliskan di sini 12 I1 dikurangi I3 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan itu sendiri kita akan menurunkannya di mana negatif 24 ini kita pindahkan jadi positif. 10 I1, 10 dikali I1 itu 10 I1, 10 dikali negatif I2 itu negatif 10 I2, 12 kali I1 itu 12 I1, 12 kali negatif I1 itu negatif 12 I3. Nah, lalu dari ini kita akan menghitung 10 I1 ditambah 12 I1 itu 22 I1, negatif 10 I2 itu tetap kita tulis, 12 I3 itu negatif 12 I3 itu tetap, lalu kita tulis di sini 24 itu tetap. Nah, untuk menyederhanakan persamaan yang ada, maka persamaan ini seluruhnya kita bagi dengan 2.
dibagi dengan 2, 22 I1 dibagi 2 11 I1, negatif 10 I2 dibagi 2, negatif 5 I2, negatif 12 I3 kita bagi 2 itu negatif 6 I3, 24 itu kita bagi 2 hasilnya adalah 12. Baru kita akan lanjut untuk meninjau loop kedua. Nah, di loop kedua ini kita akan bertemu dengan hambatan 10 ohm. Nah, 10 ohm ini dikendalikan oleh arus I2 dan juga arus I1. Maka dari itu kita akan menulis 10 I2 dikurangi I1 bertemu dengan hambatan ini 24 ohm yang hanya dipengaruhi oleh I2, maka kita akan tuliskan langsung 24 I2. Baru 4 ohm ini yang berhadapan dengan I2 dan juga I3, maka 4 I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut bisa kita sederhanakan menjadi 10 dikali I2 itu 10 I2, 10 dikali negatif I1 itu negatif 10 I1, 24 I2 itu tetap, 4 dikali I2 itu 4 I2, 4 dikali negatif I3 itu negatif 4 I3 sama dengan 0. Maka dari itu negatif 10 I1 itu tetap, 10 I2 itu kita jumlahkan dengan 24 I2, jumlahkan lagi dengan 4 I2, menghasilkan 38 I2, dan terakhir kita memiliki negatif 4 I3. Nah, nilainya itu sama dengan 0. Seluruh persamaan ini kita bagi dengan nilai 2, maka negatif 5 I1 ditambah 19 I2 dikurangi 2 I3 sama dengan 0. Lalu kita akan lanjut untuk meninjau loop ketiga. Di loop ketiga ini kita bertemu dengan hambatan 12 di sini ya. Di hambatan ke-12 itu dipengaruhi oleh I3 dan juga I1, maka 12 I3 dikurangi I1. Lalu kita berlanjut ke hambatan 4 ohm di mana di sini hambatan itu dipengaruhi oleh I3 dan juga I2, maka I3 dikurangi I2 ditambah 4 ini. Ini adalah 4 I0. I0 itu terdiri dari I1 dan juga dikurangi I2. Nah, maka dari itu kita tulis di sini persamaannya adalah I1 dikurangi I2. Kita tahu itu 4 I0 itu terdiri dari I1 dikurangi I2 itu karena I0 itu terletak di hambatan 10 ohm. Nah, hambatan 10 ohm itu berputar dikenai oleh arus 1 dan juga arus 2. Nah, karena perputarannya itu sama-sama jarum jam, maka jika sama-sama jarum jam, jika dari sini itu masuk ke atas dan juga dari sini itu ke bawah, maka itu berketerbalikan. Nah, karena itu akan menghasilkan negatif gitu ya. Jadi akhirnya kita tuliskan negatif gitu ya di sini. Nah, maka dari itu kita akan menyederhanakan persamaannya jadi 12 dikali I3 itu 12 I3, 12 kali negatif I1 itu negatif 12 I1, 4 dikali I3 itu 4 I3, 4 dikali negatif I2 itu negatif 4 I2, 4 dikali I1 itu 4 I1, 4 dikali negatif I2 itu negatif 4 I2 sama dengan 0. Negatif 12 I1 itu bertemu dengan 4 I1, jadi negatif 8 I1. Lalu negatif 4 I1 itu bertemu dengan negatif 4 I2, maka menghasilkan negatif 8 I2. 12 I3 itu bertemu 4 I3, maka menghasilkan 16 I3 sama dengan 0. Seluruh persamaan ini dapat kita bagi ya, dibagi dengan angka 8, maka menghasilkan negatif I1, negatif I2 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Nah, dari ketiga persamaan tersebut untuk mempermudah pengerjaan, kita dapat menghilangkan salah satu variabel agar kita dapat mengetahui nilai dari I1, I2 dan juga I1, I2, I3 dan juga I0. Karena di ketiga buah persamaan yang kita miliki ini, kita memiliki 3 buah variabel dan kita tidak bisa langsung mensubstitusikannya. Maka kita buatlah persamaan keempat dan juga persamaan kelima. Dimana untuk pembuatan persamaan keempat dan persamaan kelima ini saya ingin bertujuan untuk menghilangkan nilai I3 ya. Nah, jadi di setiap persamaan keempat dan kelima yang saya hasilkan itu tidak akan memiliki nilai variabel I3. Nah, saya menggunakan itu di
dikurangi negatif 1 ini 2,25 ya. Hasilnya jadi positif. Nah, untuk di persamaan, untuk mencari persamaan nilai dari arus ketiga, kita bisa menggunakan salah satu variabel dari salah satu persamaan dari ketiga persamaan yang kita cari terlebih dahulu ini, yaitu saya di sini akan menggunakan persamaan ketiga, di mana di sini ada nilai negatif I1. Nilai negatif I1 kita tahu nilai I1 itu adalah 2,25. Maka negatif dari I1 itu adalah negatif 2,25. Lalu kita kurangkan dengan I2. I2 itu nilainya 0,75, jadi kita masukkan lalu dijumlahkan dengan 2 dikali I3. Kita belum mengetahui nilai I3, maka kita tetap tuliskan 2I3 sama dengan 0. 2I3 tetap. Nah, negatif 2,25 ini kita kurangkan dengan 0,75, hasilnya kan 3. Nah, dari hasil 3 tersebut, itu kan negatif 3 ya. Nah, kita tinggalkan jadilah positif 3. I3 itu setara dengan 3 dibagi 2 yang hasilnya 1,5 ampere. Nah, untuk mencari nilai I0 sendiri, I0 itu kan tadi seperti sebelumnya kita tahu bahwa I0 itu terdiri dari arus 1 yang dikurangi dengan arus 2 karena terletak di hambatan 10 ya. Nah, maka dari itu kita masukkan I1 itu nilainya 2,25 dan juga I2 itu nilainya 0,75. Nah, nilai 0,75, maka 2,25 dikurangi 0,75 itu hasilnya 1,5 ampere. Akan lanjut ke soal paling terakhir, yaitu di soal ini kita disuruh untuk mencari nilai Ix, I1, I2, dan I3 menggunakan metode MES. Pada soal kali ini kita bisa meninjau loop 1, di mana di sini loop 1 itu bertemu dengan posisi negatif dari sumber tegangan, maka kita tuliskan di sini negatif 100 lalu dijumlahkan dengan 8 I1. Kenapa hanya 8 I1? Karena kita kan mencari tegangan nih, maka rumus tegangan itu kan hambatan dikali dengan arus ya. Nah, arus yang berpengaruh oleh ke hambatan 8 ohm ini hanyalah arus 1. Maka dari itu kita hanya menulis 8 dikali dengan I1 di sini ya. Nah, lanjut. Di sini perputarannya tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga ketemu dengan si hambatan 4 ohm ini ya. Karena arah putarannya seperti ini, maka dia bertemu dengan 4. 4 ini dipengaruhi oleh I1 dan juga I2, maka kita tulis 4 I1 dikurangi I2. Karena arah putarnya yang satunya dari atas, yang satunya dari bawah ya, yang I2 itu. Nah, lanjut sama dengan 0 ya. Karena total tegangan itu sama dengan 0. Maka dari itu kita akan membahas penurunan persamaannya dari negatif 100 ditambah 8 I1 tambah 4 dikali I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Nah, negatif 100 kita turunkan, 8 I1 kita turunkan, 4 dikali I1, 4 I1, 4 dikali negatif I2, negatif 4 I2 sama dengan 0. Nah, di sini negatif 100 ini kita pindahkan ya jadi positif 100, 8 I1 ditambah 4 I1 itu 12 I1 dikurangi 4 I2 sama dengan 100 ya. Nah, untuk mempermudah kita, maka kita bisa melakukan yang namanya di sini yaitu kita bagi semua ini dengan angka 4 ya. 12 dibagi 4, 3 I1 ini 4 I2 ini kita bagi 4, negatif 4 I2 kita bagi 4, negatif I2 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Maka lanjut kita akan meninjau loop kedua. Di sini loop kedua yaitu yang ini ya. Nah, di sini ketemu dengan hambatan 4 ohm. Ketemu dengan hambatan 4 ohm, maka arus yang memengaruhi si 4 ohm ini adalah I2 dan juga I1. Maka 4 dikali I2 dikurangi I1 dijumlahkan dengan 2, yaitu 2 I2. Nah, lanjut dia ketemu dengan si 3 ohm ini itu bertemu dengan si arus dari I3 dan juga I2, maka tulisannya adalah 3I2 dikurangi I3. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, baru kita akan menyederhanakan lagi persamaan ini. 4 dikali I2 yaitu 4I2, 4 dikali negatif I1 yaitu negatif 4I1 ditambah dengan 2I2 ditambah dengan 3 kali I2 yaitu 3I2, 3 kali negatif I3 negatif 3I3 sama dengan 0. Nah, negatif 4I1 kita turunkan, lalu 4I2 ditambah dengan 2I2 ditambah dengan 3I2 hasilnya 9I2. Nah, terakhir di
ketiga. Loop ketiga ini adalah bertemu dengan si hambatan 3 ohm. Hambatan 3 ohm ini dipengaruhi oleh arus I3 dan juga arus I2. Maka kita tulis 3 dikali dengan I3 dikurangi I2 dijumlahkan dengan si hambatan 10 ohm. Maka 10 I3. Kenapa? Karena yang memengaruhi hambatan 10 I3 ini hanyalah arus si I3. Maka kita tuliskan, baru lanjut ke tegangan, sumber tegangan. Di sini ada sumber tegangan positif 80 volt. Nah, karena arah putarnya seperti ini, maka arusnya akan masuk melewati kutub positif, maka kita tulis positif 80. Baru akhirnya kita akan bertemu dengan hambatan 5 ohm. 5 ohm sendiri di sini ini hanya dipengaruhi oleh si arus I3, maka ditambah dengan 5 I3. Nah, di sini kita akan menyederhanakan persamaannya ya. Nah, di sini ditambah 5 I3 sama dengan 0. Maka 3 kali I3 itu 3 dikali negatif I2 itu negatif 3 I2 ditambah dengan 10 I3 ditambah 80 ditambah 5 I3 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menghitung negatif 3 I2 ini kita temukan 3 I3 ditambah dengan 10 I3 ditambah dengan 5 I3 itu hasilnya 80 I3. Nah, 80 kita pindahkan ke sini jadilah negatif. Ini adalah ketiga buah persamaan. Dari ketiga buah persamaan ini kita dapat menentukan nilai-nilainya, tapi bisa dengan cara apapun ya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi salah satu persamaan. Kenapa? Karena di persamaan ini, di persamaan pertama, kedua, ketiga, variabel di setiap persamaan itu berbeda-beda ya. Variabel persamaan pertama ini ada dua variabel, yaitu I1 dan juga I2.
ini, arah IX itu tuh sama dengan arah I2. Maka IX itu nilainya sama dengan I2. Maka IX itu nilainya kurang lebih 2,79 ampere juga, atau 120/43 ampere. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai pada I1 dan juga I3. Di sini kita akan menghitung nilai pada I1, di mana kita akan menggunakan persamaan. Di sini kita menggunakan persamaan pertama ya. Di persamaan pertama yang kita dapatkan ini 3 dikali I1 dikurangi I2 sama dengan 25 ya. Nah, 3 I1 itu kan I1 kan belum diketahui ya. Jadi kita tulis dikurangi dengan I2. I2 tadi kan kurang lebih 2,79 ampere. Nah, kita tulis kurangi 2,79 ampere sama dengan 25. Nah, dari sini kita tahu bahwa 3 I1 sama dengan 25 dijumlahkan dengan 2,79 ampere. I1 itu setara dengan 27,79 dibagi dengan 3 ampere, kurang lebih ya, kurang lebih